Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang yang saya cintai karena Allah, semoga Allah mencintai kita semuanya. Semakin mendekati hari raya dan kita di ujung berbuka puasa, kita selipkan menunggu kita beberapa menit menunggu berbuka puasa dengan saling menasihati karena Allah. Melanjutkan perkara etika tata krama di dalam bertamu. Yang poin kedua adalah idza dakhala fala yatasaddarul majlisa bal yatawaddau fil majlis. Nah, yang maknanya adalah ketika kita bertamu atau mungkin sebagai sahibul bait, pemilik rumah yang menerima tamu, hendaknya kalau sudah berhadapan dengan tamu atau bersama dengan tuan rumahnya, hendaknya akhlak kita, adab kita ditata. Jangan sampai fala yatasaddarul majlisa, berupaya menunjukkan dirinya, mengedepankan dirinya. Ini loh saya, ini loh jati diri saya ini pangkatnya, saya itu direktur di perusahaan ini, saya punya ini, punya itu, mobil saya sekian. Tidak boleh, tidak akhlak kalau di dalam bermajelis, kemudian konteksnya bertamu, pembicaraannya selalu mengedepankan dirinya. Kacauan, isinya pembicaraan itu kacauan tok ya. Ini tidak akhlak, tidak adab. Jadi poin-poin pembicaraannya harus mengedepankan bal yatawaddau fil majlis. Kita harus rendah hati di dalam bermajelis. Seandainya panjenengan kaya, nggak perlu ditunjukkan. Seandainya panjenengan punya jabatan tinggi, nggak perlu ditunjukkan. Tunjukkan akhlak yang tawadhu, yang rendah hati. Orang akan senang. Dapat tamu seperti itu orang senang. Coba kita kembalikan, kalau seandainya kita itu tuan rumahnya, senang nggak sih? Punya tamu yang songong, yang sombong, yang ujub, yang takjub kepada dirinya sendiri. Senengannya membangga-banggakan, apa aja dibanggakan, anaknya lah, perusahaannya, karya tulisnya, semuanya dibanggakan. Nggak senang kita punya tamu seperti itu. Sehingga kalau tamu itu mau datang lagi, kapan-kapan saya kesini lagi ya, kira-kira apa respek kita? Nggak respek. Kita tidak akan perhatian lagi, nggak senang saya ya Allah punya tamu seperti ini. Nah, itu kalau kita kembalikan kita sebagai tuan rumah. Nah, kita sebagai tamu memperhatikan bahwa tuan rumah suka tamu yang tawadhu. Sebaliknya juga begitu. Tamu itu suka bertamu kepada tuan rumah yang tawadhu, yang nggak senang menyombongkan dirinya, merasa rendah hati, merasa tidak memiliki apa-apa, dan memang tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita miliki? Jabatan bukan milik kita, itu hadiah dari Allah, dan nanti umur 60 juga pensiun, digantung seragamnya, pangkatnya juga tidak digunakan lagi. Apa milik kita? Properti kita bukan milik kita, demi Allah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tubuh kita, nyawa kita ini bukan milik kita. Sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Coba sebutkan, rambut ini bukan milik kita. Buktinya tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi rambutnya agar tidak rontok dan beruban. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi, yang punya kuasa bahwa giginya tidak berlobang dan tidak rontok. Yang tidak bisa menghalangi bahwa giginya itu tidak berlobang dan tidak copot. Tidak ada satupun manusia yang pasti bisa memastikan lututnya kuat selama-lamanya, kemudian kulitnya tidak akan pernah keriput. Gak bisa, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Saudara pendengar RRI Radio Malang yang saya cintai karena Allah, sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita ini hidup berjalan ke sana kemari, yaitu membawa kotoran di perut kita. Nanti kalau sudah mati, dikubur, kita dimakan cacing, dimakan semut. Apa diri kita ini? Tidak perlu ada yang kita banggakan, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita mati. Sehingga kalau penuh tawadhu di sini sebagai tamu, sebagai tuan rumah, masya Allah akan terjalin persaudaraan yang luar biasa.
Dan dikatakan wa idza asyara ilaihi sahibul mahal bil julusi fi makanin jalasa fi. Kalau nanti tuan rumah mempersilahkan tempat duduk tertentu, silahkan duduk, maka kita tidak boleh menolaknya. Kita duduk di situ. Ini bentuk ketawaduan. Silahkan duduk sini, enggak di sini saja, tidak boleh. Itu karena dipersilahkan, ya. Kemudian dipersilahkan makan juga, monggo didahar. Hanya ini sekedarnya. Kita makan. Seandainya makanan itu tidak kita sukai, kita enggak perlu mencela. Seandainya makanan itu kita sukai, Masya Allah, kita tahmid, Alhamdulillah, terima kasih, makanan ini luar biasa. Nah, seandainya makanan itu harus dimakan untuk menyenangkan sahibul bait, makan sedikit saja. Ini bentuk ketawaduan, bukan karena makanannya kurang enak terus tidak dimakan. Nabi SAW pernah beliau disuguhi kurma yang ada ulatnya. Kurma ada ulatnya. Ya kalau kita mungkin ada mangga atau jambu ada ulatnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Nabi tetap memakan kurma itu dengan membersihkan ulatnya terlebih dahulu. Siapa kita dibanding Rasulullah? Apakah kita lebih bertakwa daripada Rasulullah? Tentu saja tidak. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita tidak tawadhu? Kita nggak suka semprit, terus dipersilakan semprit, adanya kue itu, kita makan satu saja. Karena ingat prinsip ini, idkhalus surur alal mu'min, memberikan kesenangan kepada orang beriman ini ibadah luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau nggak suka, ingat, nggak usah dicela. Dan kemudian karena Nabi tidak pernah mencela makanan, begitu. Sehingga disinilah letak ketawaduan. Dan wala yufarikuh, janganlah menolak kalau disuruh duduk, Masya Allah. Sehingga ini bentuk kita sebagai tamu yang akhlaknya mulia. Saudara pendengar RRI Radio Malang, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Saya Hendra Ubay. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.